Shalom, Shalom. selamat hari Minggu bagi kita, Minggu Trinitatis buat seluruh jemaat Tuhan. Sesungguhnya kami juga menyambut dan menyampaikan selamat hari Minggu Trinitatis buat hamba Tuhan yang melayani hari ini. Beberapa perayaan besar tahun gerejawi telah kita lewati dan rayakan dengan sukacita. Yang terakhir, kita baru saja merayakan turunnya Roh Kudus yang memberi kekuatan dan meneguhkan hati kita setiap hari untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injilnya. Kupuji Engkau, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memberikan kekuatan serta menuntun hatiku untuk mengerti kehendak-Mu yang membawa aku ke dalam hidup baru. Hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah. Dia telah memenuhi kehendak Bapanya yang mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi keselamatan bagi dunia ini. Bapa mengasihi anak yang telah menyerahkan segala sesuatu dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kupuji Engkau, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang meneguhkan hatiku untuk percaya dan menerima seluruh yang Engkau telah janjikan. Marilah kita bersukacita memuji Tuhan, karena Allah telah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya kepada kita. Itulah topik minggu kita hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah kita diiringi musik prelidium. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan ayat 3, muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk dunia cemar. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Betapa besar rahmat-Mu ya Allah, anugerah kasih-Mu tiada taranya. Manusia berdosa telah Kau selamatkan, Kau beri kehidupan di surga baka. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1, Ku puji kasih setiamu. Puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku. Jiwaku kini ku serahkan, ku persembahkan padamu. Diriku tiada kuandalkan, hanya kasih-Mu ku agungkan. Hukum Taurat bagi kita pada Minggu Trinitatis hari ini adalah dari Konfesi HKBP pasal 2 tentang ketritunggalan Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, dan di dalam pernyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berdasarkan ini, kita menolak ajaran Triteisme yang mengatakan Allah orang Kristen itu ada 3. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan 2, Di hatiku ya Yesus. Di hatiku Yesus, taburkan firman agar tentram hatiku. Di hatiku jaga jiwaku, Tuhan berfirman, serah kepadamu, ya Tuhan berfirmanlah. Kuduskanlah ya Yesus hatiku yang cemar. Gunakanlah diriku membawa yang sesat. Diriku juga jiwaku, Tuhan berfirman,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang di jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 699 ayat 1 dan 2, Sempurna Kasih-Mu Tuhan. Sempurna kasih-Mu Tuhan, mengubah hidupku yang dulu buta bersesat. Oleh-Mu ku sembuh. Dosaku sungguh tercela, ku takut dan rasa, karena kasih-Mu ya Tuhan, bebanku terlepas. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus
dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 709 ayat 1 dan 2, Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, aku miliknya. Menurut Alkitab, Yesus mengasihiku, Ia mati bagiku, pintu surga dibuka, dosaku dihapusnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, aku miliknya. Menurut Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat dan doa syafaat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Horas bagi kita semua. Mari kita dengarkan warta kita minggu ini. Warta Minggu Trinitatis, Minggu 30 Mei 2021, pelayanan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah. Topik minggu kita, Allah mengutus anaknya dan memberikan rohnya, tutup altar berwarna hijau. Pelayan ibadah minggu. Pelayan ibadah minggu hari ini, yang melayani ibadah kita hari ini, Pengkhotbah Pendeta Resort, liturgis Sintua Poltak Panggabean, pembaca warta calon Sintua Angger Utakaul. Kiranya Tuhan memberkati hambanya yang melayani hari ini. Pelayan Minggu 6 Juni 2021, yang melayani Minggu 6 Juni 2021, Pengkhotbah Pendeta Resort, liturgis Sintua James Lee Huta Barat, pembaca warta calon Sintua Freddy Pangaribuan. Kiranya Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Ulang tahun
Pendeta dan Perhalado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 30 Mei sampai 5 Juni 2021. Pertama, tanggal 1 Juni, Nyonya calon Sintua P. Pangaribuan Borsinaga, Ibu. Tanggal 3 Juni, Jeremy Bona Carlo Sitorus, Pemuda. Tanggal 7 Juni, Dr. Nyonya Maria Inolin Silaen Boru Panjaitan, Ibu. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Warta tambahan, selesai ibadah minggu kita hari ini, kita mengadakan ibadah penghiburan kepada keluarga Sintua Boru Panjaitan Opung Anandro Boru, kemudian pada keluarga Alman Sinaga ketiga kepada Mama Brian. Warta keuangan. Laporan keuangan AKBP Diaspora tanggal 30 Mei 2021. Saldo 22 Mei 2021, uang huria 125.050.420 rupiah. Uang pusat 1.109.000 rupiah. Uang PTK 21.130.820 rupiah. Penerimaan pemasukan tanggal 23 Mei sampai 5 Mei 2021, uang huria 1.472.000 rupiah. Uang pusat 368.000 rupiah. Uang PTK 290.000 rupiah. Total pemasukan 1.940.000 rupiah. Pengeluaran total pengeluaran 304.000 rupiah. Hingga saldo per 29 Mei 2021, uang huria 126.217.920 rupiah. Uang pusat 1.477.000 rupiah. Uang PTK 21.420.820 rupiah. Sehingga total saldo uang huria dan PTK dikurangi uang kantor pusat, totalnya 147.638.740 rupiah. Topik doa kita minggu ini. Mari kita mendoakan pertama pandemi virus corona agar segera berlalu dari muka bumi ini. Sintua R. Boru Panjaitan, Sintua pensiun Opung Anandro Boru, pemulihan di rumah. 3. Orang tua atau mertua Sintua P. Panggabean Boru Tampu Bolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir. 4. Inang Sintua R. Boru Panggabean Boru Tampu Bolon, dirawat jalan dan pemulihan di rumah. 5. Amang Dr. T.A. Simatupang Boru Tamunan, rawat jalan dan pemulihan. 6. Sintua Nyonya R. Manurung Boru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan kesembuhan. 7. Bapak S. Utoruk Boru Sitohang, Bapak Ivana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. 8. Bapak Huta Barat Boru Nababan, rawat jalan di Bona Pasogit. 9.
Inang Preses Manik Boru Aritonang, KBP Distrik 8 DKI Jakarta, dirawat di ruang inap RSPAD Jakarta. Terpujilah Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidup kita setiap hari. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sertai kami selalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang kami lalui ya Tuhan, Engkau ya Bapa selalu menyertai kehidupan kami. Yesus, dalam hari-hari saudara-saudara kami juga ya Tuhan, yang saat ini sedang sakit, Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan, yang sedang menjalani pengobatan ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan lancarkan segala proses pengobatannya dengan baik ya Bapa. Dalam pemulihan juga Bapa, Engkau pulihkan Bapa, pulihkan setiap anak-anak-Mu yang lemah ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami lanjut usia. Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan selalu bersama mereka. Tuhan Yesus, kami merindukan kasih-Mu ya Tuhan, selalu menemani kehidupan orang tua kami dalam kehidupan lansianya Bapa. Supaya Bapa memberikan penghiburan selalu Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami atas kerinduan hati, atas keinginan hati ya Bapa, yang terbaik ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan membukakan jalan yang baik Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, setiap hari-hari yang kami lalui, setiap hari-hari anak melalui Tuhan, Engkau menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang kami rasakan, kami percaya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberikan terbaik bagi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk keadaan saat ini masih berjalan pandemi virus corona Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah-Mu ya Tuhan, pemerintah Indonesia Bapa, dari tingkat atas sampai bawah, di dalam melaksanakan program vaksinasi Bapa. Tuhan, memberikan jalan yang baik ya Bapa, setiap program untuk memulihkan kesehatan bangsa ini Bapa, kesehatan dunia ini Tuhan. Bapa menjauhkan segala orang-orang yang berniat jahat ya Bapa, di dalam melaksanakan program vaksinasi yang sudah berjalan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, segala usaha yang dilakukan Bapa, biarlah kuat kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap orang-orang yang melaksanakannya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, kami orang yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkan kami Tuhan menerima kasih dan berkat. Tuhan, banyak doa permohonan kami ya Bapa, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ya Bapa memberikan selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HGBP nomor 719 sambil mengumpulkan persembahan untuk gereja kita dan pusat. Ku dengar suara-Mu Yesus.
Pikul salib ikutlah aku. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus. Tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpin langkahku. Ku serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku mau ikut Tuhanku. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus. Tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpin langkahku. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi khotbah bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, diawali dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya bagi kita dan bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah melalui YouTube kita ataupun grup Facebook. Marilah kita dengarkan dan saya akan membacakannya bagi kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, dalam peribahasa atau ungkapan orang Batak, manang upasa, Hado tabigi padohan nasongonon. Tinitip sanggar binain ururuan jolosinukun marga asa binoto partuturan. Ini adalah konsep orang Batak tradisi namar tarombo. Tarombo ini adalah proses pengenalan antar individu orang Batak yang satu dengan yang lain yang terikat dengan struktur marga. Jadi kalau kita saling bertarombo, menyatakan marga kita, kita bisa menempatkan diri kita di mana posisi kita. Apakah saya adalah paling tua dari sudut generasi, walaupun dari usia saya lebih muda? Apakah saya dalam kategori belum menikah, tapi dalam sudut posisi saya bisa jadi hula-hula, saya bisa buru, saya bisa dongat tubuh. Itulah tarombo itu. Tarombo adalah
siapa saya di tengah-tengah komunitas Batak, dan siapa sahabat saya, teman saya di tengah-tengah komunitas itu juga. Mengapa hal ini penting? Karena dengan kita saling mengetahui, maka terjadilah harmonisasi. Terjadilah kerukunan. Tidak terjadi persoalan. Kita tahu apa yang harus kita terima. Kita tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Kita tahu menempatkan diri kita di mana dan bagaimana kita berrelasi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau dia lebih tua dari kita atau lebih tua generasinya dari orang tua kita harus panggil abang tua, salah songoni. Kalau dia posisinya adalah sama dengan istri saya panggil hula-hula. Kalau dia posisinya sama dengan dari itok saya panggil amang boru, saya panggil itu juga lain. Itu menjadi suatu tatanan sosial yang memang sudah terpola seperti itu. Dan kita bisa mengerti, memahami siapa dia. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang terkasih, nas kita saat ini berbicara tentang siapakah Yesus itu. Ternyata ada dua dimensi untuk mengenali Yesus. Orang Yahudi secara umum mengenali Yesus itu dari perspektif genealogis, fisiknya, sejarahnya adalah dia keturunan dari Yusuf dan Maria. Dari keturunan Yehuda, marga Yehuda. Dari sudut kehidupan sosial, para Yahudi mengenal Yesus itu orang tuanya kehidupannya yang sederhana. Ayahnya sebagai tukang kayu. Dan otomatis sebagai tukang kayu, Yesus juga dalam kesehariannya pasti membantu Yusuf dalam membangun, bekerja sebagai tukang kayu. Itulah konsep orang Yahudi mengenali Yesus. Tidak ada hal yang istimewa dari Yesus. Dari sudut jasmani tersebut. Dari sudut sejarah genealogis keturunannya tidak ada yang istimewa dari Yesus. Karena dia bukan orang yang terpandang. Karena dia bukan dari golongan istana. Karena dia bukan dari golongan kaum elit orang-orang kaya. Tapi dia adalah manusia sederhana. Manusia dari kelompok-kelompok orang yang kecil. Namun hal itu, pemahaman orang Yahudi itu yang mengenal Yesus itu menjadi buyar. Ketika dari perspektif pengenalan iman para muridnya, di mana para murid itu telah menerima pengajaran Yesus kurang lebih 3 tahun. Yesus mengajar para murid, membina para murid, menuntun mereka kepada kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Di mana Yesus dengan otoritas yang penuh Roh Kudus mengajari mereka. Sehingga ada suatu pengenalan yang baru. Dari para murid kepada Yesus Kristus yang luar biasa. Yang sampai kepada pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup ataupun Mesias. Tentu hal ini sudah menggoncang yaitu doktrin, dogma, konsep monoteisme yang selama ini dipelihara oleh umat Israel. Karena konsep bagi umat Israel, Yahweh itu, Tuhan itu adalah satu-satunya Esa. Konsep mereka Allah itu tunggal yang berada dalam kesendiriannya yang jauh daripada dunia ini, daripada manusia. Memang itu konsep orang Yahudi. Dengan istilah monoteism, Allah yang satu itu di dalam keheningan kesendiriannya dia berada jauh dalam tata sorgawi. Yang jauh yang tidak terhampiri oleh manusia. Di mana dia adalah yang kudus yang tidak bisa dijangkau oleh cara berpikir manusia. Tiba-tiba datang para murid mengatakan kepada Yesus dalam wujud manusia, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah utusan Allah. Otomatis orang-orang Yahudi yang sudah pakem dengan tradisi monoteisme itu marah dan emosi. Mereka melihat ada ajaran baru yang memperilah manusia. Yang mendewakan manusia, yang mempertuhankan manusia. Dan itulah yang juga yang terjadi hingga sampai saat ini. Ketika kelompok-kelompok yang berbeda dengan kekristenan, mereka menolak konsep ajaran Kristen.
yang mempertuhankan Yesus Kristus menurut mereka. Padahal kita bukan mempertuhankan Yesus, tapi memang karena dia adalah Tuhan. Beda dong mempertuhankan dan beda dong yang menyembah dia Tuhan. Kalau mempertuhankan berarti menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Tetapi kita bukan mempertuhankan Yesus, tapi memang karena dia adalah Tuhan. Ayah dong cuma mempertuhankan uang. Ada orang mempertuhankan jabatan, mempertuhankan posisi, kekayaan. Tapi itu bukan Tuhan. Tetapi ketika kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya memang karena dia, status dia, keberadaan dia. Oleh sebab itu Yohanes menjelaskan pengenalan dia tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi melalui Injilnya. Dia menguraikan siapakah Yesus ini. Dari uraian penjelasannya tentang Yesus dalam kesaksian Injilnya, maka dari sana para bapak gereja merumuskan yang sering kita dengar istilah dengan doktrin Trinitas atau ketritunggalan Allah. Yohanes memperkenalkan siapakah Yesus itu. Untuk mengenal siapakah Yesus ternyata tidak cukup referensi, hanya kesaksian melalui perjanjian baru itu. Melalui Injil itu. Ternyata untuk memperkenalkan siapakah Yesus itu, maka dia harus kembali lagi kepada masa perjanjian baru. Di mana para nabi, di mana hukum Taurat, hukum Musa, dan surat-surat dalam perjanjian lama menubuatkan tentang keberadaan Yesus dalam perjanjian baru. Itu merujuk atau menunjukkan bahwa Yesus dalam perjanjian baru, di mana dia adalah pribadi sebagai manusia, ternyata itu sudah lama dirancang oleh Allah demi kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah itu sendiri. Mengenali Yesus, maka kita harus jauh melihat bagaimana Allah berfirman. Dari proses penciptaan, Allah sudah mewujudkan keselamatan itu bagi dunia ini. Bahkan kalau kita membaca Injil, Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada. Anak itu sudah ada sebelum Abraham. Jauh sebelum dunia ini ada. Anak itu sudah ada. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 1 ia mengatakan dalam kesaksiannya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah Yesus? Yohanes dengan tegas mengatakan, Yesus itu adalah Allah. Tapi bagaimana Yesus itu adalah Allah? Maka dengan merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, ternyata Allah yang pribadi itu, Allah yang tunggal itu di dalam dirinya, ternyata ada unsur pribadi yang dua lagi. Yang manakah yang dua itu? Anak dan Roh Kudus. Bagaimana proses itu terjadi? Bapa yang Esa itu ternyata ketika dia berfirman, maka firman Allah itu, perkataan Allah itu berbeda dengan apa perkataan manusia. Firman Allah itu adalah kekuatan Allah itu sendiri. Dinamis, dunamia. Itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam dia diciptakan segalanya. Ketika Bapa menciptakan, maka dia berfirman. Dan firman itulah yang menjadi daging, yaitu Yesus. Itu sebabnya Yesus yang sang firman yang telah menjadi daging, itu adalah hakikat keberadaan Allah itu sendiri. Dan dia bukan dua hakikat. Hakikat Allah dalam dua personal, dalam dua pribadi, Bapa dan Anak. Bapak Ibu sekalian, ada dua konsep pemahaman Tritunggal sebelum konsep yang kita pahami saat ini. Ada konsep
Tritunggal dalam konsep Bapak-Bapak gereja, kalau kita membaca persoalan tentang keilahian Yesus Kristus itu sudah dibahas mulai dari abad pertama, termasuk dalam Injil ini dibahas sampai ke abad ketiga sampai final dalam konsili Nicea 325. Di sanalah dirumuskan ketritunggalan Allah itu. Aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Ada dua konsep memang pada saat itu terjadi Tritunggal itu. Ada orang memahami Tritunggal itu yang disebut dengan konsep Sabellius ataupun modalistis Tritunggal. Allah yang satu itu menjadi Bapa, dan kemudian Bapa itu menjadi anak, dan anak itu kembali menjadi Roh Kudus, itulah Roh Kudus, dan itu kembali kepada Bapa. Konsep ini mengajarkan yang disebut dengan modalistis untuk menghindari pemahaman triteis, Allah yang tiga, sebagaimana yang disaksikan tadi konferensi HKBP. Jadi ada menjadi tiga Allah. Jadi karena takut ada tiga Allah itu, maka dikatakan Bapa itulah yang menjadi anak, anak itulah menjadi Roh Kudus, dan kembali kepada Bapa lagi. Berarti kalau itu konsep Tritunggal, maka pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu pribadi yang bukan kekal. Ada masanya dia menjadi Bapa, ada masanya dia menjadi anak, ada masanya dia menjadi Roh Kudus dan kembali kepada Bapa. Dan konsep Tritunggal bukan seperti itu. Yang seperti itu. Tapi ada lagi konsep Tritunggal yang kedua, yaitu yang memahami Bapa menjadi anak, dan anak ini dia lebih rendah statusnya daripada Bapa, setengah ilahi, setengah manusia. Dan Roh Kudus itu adalah sama seperti Bapa, menempatkan Yesus itu menjadi kelompok yang kedua yang lebih rendah dari Sang Bapa. Itu Tritunggal. Tetapi kemudian muncul Tertullianus, muncul Bapak Gereja Agustinus memperjelas bukan seperti itu. Konsep Tritunggal orang Kristen, Protestan itu adalah dari Bapa itu, dari sana keluarlah firman itu Sang Anak. Dan Sang Anak itulah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, itu adalah Logos, firman itu. Dan Roh Kudus itu adalah yang keluar dari Bapa, keluar dari Anak, dialah Roh Allah itu sendiri. Jadi memang kalau kita melihat, menggambarkan itu secara logika memang agak sulit kita memahami. Tetapi mau dikatakan seperti ini, di dalam Allah itu, hakikat Bapa, hakikat Anak, hakikat Roh Kudus, itu adalah satu, yaitu Allah. Tetapi dalam tindakannya ada tiga pribadi Allah dinyatakan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya disebut homoousios tria personae. Satu hakikat, tiga pribadi. Bapa kekal, Anak kekal, Roh Kudus kekal, tapi bukan tiga yang kekal. Satu yang kekal, yaitu Allah. Allah di dalam tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga di dalam Allah yang satu itu. Jadi itu relasi yang ketiga ini disebut dengan relasi perikoresis ataupun berkelindan. Dan itu sebabnya kalau kita sebenarnya melihat ketritunggalan Allah itu, di sana kita ingin melihat bagaimana ketiganya itu adalah satu hakikat. Tidak meninggikan yang satu, merendahkan yang lain. Karena ketika yang satu direndahkan, maka yang keduanya juga akan mengalami proses itu. Ketika yang satu ditinggikan, yang lain direndahkan, itu tidak bisa. Karena ketiga-tiganya itu adalah relasi yang tidak bisa terpisahkan. Itu sebabnya seorang teolog juga mengatakan, kekuatan ketritunggalan itu bukan di oknum. Bukan di Bapa, bukan di Anak, bukan Roh Kudus. Jadi di mana kekuatan ketritunggalan itu? Kekuatannya adalah di relasi itu yang tidak terpisah. Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Dan di sanalah relasi itu. Di sanalah kekuatan itu. Karena ketiganya saling memasuki, memberi ruang. Bapa memberi ruang untuk dimasuki Anak dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberi ruang untuk dimasuki Bapa dan Anak. Dan Anak memberi ruang kepada Bapa untuk dimasuki. Jadi saling memasuki, ketiganya tidak bisa terpisah. Itu yang disebut dengan berperikoresis ataupun berkelindan. Inilah sebenarnya yang mau dinyatakan oleh Yohanes
bahwa memang di samping pribadi Allah yang ketika itu dinyatakan dalam Bapa, Anak di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, ada alasan Allah untuk melakukannya. Yohanes menjelaskan kenapa Allah itu sampai di dalam firman-Nya Logos itu menjadi manusia. Ada alasannya, yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang telah disebutkan di atas awalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kasih Allah itu ternyata tidak bisa ditutup-tutupinya. Kasih Allah itu dinyatakan, diwujudkan di dalam pribadi sang anak itu yang berinkarnasi sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang diberikan Allah sebagai pendamai, yang mendamaikan manusia dengan dirinya. Yesus yang dirugikan karena dosa manusia, Yesus yang sebenarnya korban karena dosa manusia, Allah yang tercederai, Allah yang terluka, tapi dia harus mengampuni. Biasanya Bapak Ibu sekalian, orang yang terlukalah yang mengampuni. Orang yang tersakitilah yang memberi mohon maaf, permaafan kepada orang lain. Jadi kalau kita tersakiti, terluka, belajarlah untuk mengampuni dan memaafkan. Jangan pernah kita berharap orang yang melukai kita untuk minta maaf kepada kita. Mau dia mangenai. Muladong nama jahati hamu. Muladong mabeluka hatimuna. Belajarlah untuk mengampuni mereka. Memaafkan mereka. Walaupun kamu yang korban. Karena Allah juga seperti itu. Di leona dinggat tucolmai. Diberikan berkat, diberikan kehidupan. Kepada Adam dan Hawa. Tidak ada lagi yang kurang. Tapi karena hanya hawa nafsu keinginan duniawinya, ketidakmampuannya mengendalikan diri, akhirnya relasinya dengan Tuhan hancur. Siapa yang rugi sebenarnya di situ? Yang rugi adalah manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa lagi mendapat sukacita. Manusia mengalami penderitaan. Tetapi Allah yang penuh kasih itu, akhirnya dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga manusia itu mendapat ruang kembali hidup bersama dengan Tuhan. Tapi bagaimana Allah memberikan kehidupan itu di dalam Yesus? Ternyata sebagai manusia, Allah itu mengaruniakan roh yang tidak terbatas. Roh Allah itu menguasai keberadaan Yesus dan bersama-sama dengan Yesus. Roh Allah itulah yang menuntun Yesus dan melakukan segala sesuatu kehendak Sang Bapa. Di dalam roh itulah dikatakan Allah menyerahkan semua segala sesuatu yang ada kepada Yesus Kristus. Itu berarti ketika Bapa menyatakan dirinya kepada Yesus, sama halnya bahwa apa yang diberikan kepada Yesus sebenarnya itu adalah dari Bapa itu sendiri. Yang diterimanya dari Sang Bapa itu. Dan itu semua supaya jalan menuju kepada Sang Bapa itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada lagi jalan menuju kepada keselamatan. Jika ada yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, ya itu hanya dalam konsep duniawi. Dalam konsep transportasi, banyak cara, banyak pikiran yang harus kita bangun. Tetapi ketika kita berbicara tentang keselamatan di dalam Tuhan, tidak ada alternatif lain. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah menyambut Yesus sebagai Tuhan kita dalam iman dan kepercayaan kita. Di sanalah Yohanes ingin menjelaskan. Di dalam Yesuslah keselamatan itu. Dan roh Allah yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus yang mengkreasikan yang baru, membaharui kembali kehidupan manusia. Maka
kita bisa melihat hidup. Kita melihat kehidupan. Itu sebabnya sebenarnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Yohanes ini, yang paling penting itu di ayat 36 yang hendak ditekankan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jemaat yang dikasih Yesus Kristus, ini merupakan suatu kesaksian yang tidak bisa diubah. Di dalam anaklah kita bisa melihat hidup itu. Jika kita ingin hidup, jika kita ingin menikmati kehidupan itu bukan hanya kini tapi hidup kekal, lihatlah itu di dalam anak, di dalam Kristus, di dalam Yesus. Tapi bagaimanakah yang disebut dengan beroleh hidup dan melihat hidup di dalam anak itu? Maka yang pertama sekali kita harus menyambut dia, memasuki dirinya melalui kepercayaan, melalui iman, dan menerima diri dibaptis di dalamnya. Di dalam Yesus, ketika kita sudah dibaptis, maka kita sudah senyawa, hidup kita sudah menyatu dengan dia. Karena Kristuslah yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi saat ini, hidup di dalam iman. Karena keyakinanku kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal. Dan itu yang disaksikan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam. Oleh karena itu yang membawa kita dan menjamin kehidupan kita bukan diri kita. Bukan kemampuan kita, bukan logika kita, tetapi Allah yang memberikan Kristus sebagai jalan menuju kepada keselamatan itu. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus yang menuntun kita mempercayai Yesus. Maka semua keselamatan itu, kehidupan kekal itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan manusia dibutuhkan adalah ketaatan kepada Dia. Bukan karena perbuatan. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kehebatan kita maka kita bisa sampai kepada keselamatan itu. Tetapi semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Karena kasih Allah. Kasih Allah yang dimulai dari sejak kekekalan. Telah merancang Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kita. Dan kemudian di dalam Yesus Kristus kita dicurahkan Roh Kudus oleh Bapa dan Anak itu. Dan Roh Kudus bekerja, memberikan iman, menghasilkan iman percaya kepada orang-orang yang mengasihinya. Dan iman percaya itulah menuntun kita untuk mengakui Yesus dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Di manakah peranan kita sebagai manusia? Di dia duha diriot tamanginang songo cormana porsia di haluauni. Yang pertama, posisi kita adalah di dalam keselamatan itu sebagai manusia yang percaya di dalam iman. Sambutlah. Posisi kita menyambut. Yang kedua, di dalam buah penyambutan iman percaya, maka iman itu harus bekerja. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Maka orang-orang yang beriman memberi diri dibentuk oleh Roh Allah. Dibentuk oleh Roh Kudus. Sehingga orang yang percaya itu dia mempunyai logika untuk menjaga diri. Menjaga diri dari perbuatan kegelapan. Odo napa duahon. Molo nakanina parjolo. Posisi kita adalah menyambut di dalam iman. Yang kedua, sambutan itu harus hidup di dalam perbuatan baik sebagai buah dari pertobatan. Yang ketiga, posisi kita sebagai orang yang percaya yang sudah mendapat keselamatan itu adalah setia sampai pada akhir zaman. Odo namau lamanginang. Kesetiaan kita ini sulit karena saat ini kita diuji. Kadangkala komitmen kesetiaan kita bisa tergadaikan karena tawaran-tawaran duniawi. Iman kita bisa hancur hanya karena kita mengalami penderitaan berat dan ada tawaran yang nikmat sehingga kita lupa
tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Orang yang orientasi hidup dalam kehidupan dunia ini, memfokuskan hidupnya hanya masalah kekayaan jabatan dunia ini, maka dia tidak segan-segan menggadaikan iman percayanya. Sebaliknya orang yang orientasi hidupnya adalah kerajaan sorga, orientasi hidupnya adalah kehendak Tuhan, maka dia juga tidak akan pernah takut sekalipun dunia ini akan menyingkirkan dia dan menganiaya dia. Saat ini ada dua orientasi hidup kita. Apa kita berorientasi pada dunia ini atau orientasi kita pada kehidupan kekal dalam kerajaan surga? Molo orientasi kita kerajaan surga yang kekal, maka saat ini belajarlah untuk setia dalam iman keselamatan itu. Nunga dihamu behaluoni. Nunga dihamu betupal hagulwani. Pertanyaannya, maukah kita bertahan? Maukah kita menjaga, memelihara mahkota itu sampai pada akhir zaman? Tabering majolo, yaitu Wahyu berapa itu ya? Saya burju-burju mau rasa mati enak. Hendaklah engkau setia. Wahyu 2 ayat 10, tapi intinya kalimat terakhir 10C itu sering disebut. Wahyu 2 ayat 10, nanti yang paling puncak kalimat yang terakhir. Saya akan membacakannya bagi kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita sama-sama kalimat yang terakhir, hendaklah 1, 2 ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan capek lagi kita cari di manakah mahkota itu, di manakah keselamatan itu. Itu ada bagimu. Allah sudah mengaruniakan kepadamu selama kamu beriman kepada Kristus dan setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Di dalam kasih-Mu Engkau menyatakan diri sebagai Allah, Sang Bapa, Allah, Sang Anak, dan Allah Roh Kudus. Engkau ada 3 pribadi, tapi satu hakikat ilahi. Dalam pernyataanmu, engkau menampilkan diri dalam 3 pribadi. Tetapi di dalam hakikat, di dalam zat, di dalam sifat, esensi, engkau adalah Esa, engkau adalah satu. Dan itulah Allah yang kami kenal. Satu di dalam 3 pribadi. Bapa Pencipta, Kristus Penyelamat, dan Roh Kudus Penghibur dan Penuntun orang-orang yang percaya sampai kepada kekekalan. Engkaulah kiranya memberkati jemaat ini dan memberikan Roh Kudus kepada mereka ya Tuhan, sehingga pengenalan mereka tentang Allah yang Tritunggal itu benar-benar menyaksikan iman percaya, tidak memprioritaskan yang satu dan meninggalkan yang lain, tetapi secara bersama-sama di dalam keesaan dan ketritunggalan itu kami memuji dan memuliakan Engkau. Di mana Sang Bapa ada, di sana Roh Kudus dan Anak itu juga ada. Di mana Anak ada, di situ Bapa dan Roh Kudus menyatakan diri. Dan di mana Roh Kudus itu bekerja, Bapa dan Anak turut juga bekerja, memelihara, menyelamatkan, menghibur, menguatkan dan menuntun orang yang percaya. Engkaulah Tuhan yang bekerja di
dalam kehidupan. Ya Bapa, berilah kepada kami kemampuan. Ya Kristus, yakinkanlah kami akan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami mengenal Allah Tritunggal dan menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Supaya kehidupan kami di dunia ini senantiasa setia kepadamu, meskipun banyak tantangan dan pergumulan. Meskipun banyak penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus memampukan kami menjalani kehidupan ini sampai pada kedatangan Kristus pada akhir zaman. Di mana Engkau ada ya Bapa, Engkau ada ya Allah Anak, dan Engkau adalah Roh Kudus. Kami juga ada di sana. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah sukacita menjadi bahagian dari kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Dan kami memohon, mampukan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit, dan hiburlah mereka yang berduka. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 504 ayat 1 dan selanjutnya sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhanku yang membimbingku, Dia menghibur hatiku di jalan susah dan berat tangannya ku pegang erat. Yesuslah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Aku serahkan diriku, tanganku dipegang teguh. Di jalan yang gelap-gelap, bayangan maut pun mencekam, atau di jalan yang terang, tetap tanganku dipegang. Yesuslah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Aku serahkan diriku, tanganku dipegang teguh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Terimalah dia dan jadilah saksinya. Ya Tuhan, tetaplah menunjukkan kepadaku jalan kebenaran-Mu untuk menerima Engkau dan menjadi saksi-Mu. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya, yang menyatukan kita dengan Bapa, dan Roh Kudus menyatukan kita dalam persekutuan di dalam kebenaran. Oleh karena itu, terimalah dia dan jadilah saksinya. Ya Tuhan, tetaplah menunjukkan kepadaku jalan kebenaran-Mu untuk menerima Engkau dan menjadi saksi-Mu. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Oleh karena itu, terimalah dia dan jadilah saksinya. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu.
hidupku untuk melayanimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kekuatan dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami. Di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu, yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jemaat yang berkati Yesus Kristus, yang berada bersama-sama kami dalam gedung gereja ini beribadah, dan yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online, kami Parhalado HKBP Resort Diaspora, dalam hal ini saya pendeta dan juga Amang Sintua Panggabean sebagai liturgis, mengucapkan kepada semua jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas Madita.